Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adi Maulana. Kali ini saya akan coba bahas tentang seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS 2020 yang akan diadakan mungkin tahun ini nggak lama lagi ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang udah lolos SKD atau tahap 1 dan lagi nunggu jadwal SKB. Apa aja sih kira-kira yang diujikan dalam SKB itu, terutama untuk bidang guru ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Mumpung subscribe itu masih gratis. Oke, masuk ke bagian pertama, ya SKB Guru Pemerintah Daerah atau Pemda ya. Jadi kalau nanti guru ada dua, ada yang dari Kemenak, ada yang dari Pemda. Kalau di Pemda sendiri itu nanti ujiannya adalah CAT, mirip kayak di SKD ya, pakai komputer. Itu cuma satu tahap. Materi yang diujikan adalah sesuai bidang kita. Kalau kita matematik berarti nanti soalnya tentang matematika. Kalau kita tentang guru PKN, undang-undang, Pancasila dan sebagainya sesuai bidang lah. Nanti juga ada materi pedagogiknya atau tentang cara ngajar, undang-undang tentang tenaga pendidik ya, soal-soal tentang itu. Apalagi ada keputusan 4 menteri yang terbaru, itu mungkin nanti masuk ya. Terus kalau punya sertifikat pendidik berarti nanti nilai dari SKB-nya otomatis 100, dan itu udah ada undang-undangnya ya tentang sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik itu didapat oleh guru-guru yang udah lumayan lama mungkin mengajar dan dia sudah melalui ujian PKG, jadi dia berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Dan itu emang udah auto 100 nilai SKB-nya dan tertulis di undang-undang. Jadi emang agak-agak nggak adil ya, tapi emang itu peraturan pemerintah. Dan emang untuk dapetin sertifikat pendidik juga nggak gampang ya, susah melalui berbagai uji mungkin kan. Jadi ya itu udah hadiah lah buat mereka kalau mereka lolos SKD dan punya serdik, udah otomatis mungkin nilai 100. Tapi belum tentu lulus juga ya. Ada kejadian dua orang itu sama-sama punya serdik, sama-sama punya sertifikat pendidik. Berarti balik lagi ke uji compare nilai dari SKD itu sendiri gitu ya, siapa bila dijumlahkan nilainya yang paling tinggi gitu. Berikutnya tentang SKB guru di Kemenak atau Kementerian Agama. Jadi kalau guru kalau nggak di Pemda ya di Kemenak. Kalau Pemda itu SD, SMP, SMA ya. Jadi kalau di Kemenak ini berarti di Madrasah Sanawiyah, MI maupun Madrasah Aliyah. Ada 3 tahapan nih kalau di SKB Kemenak. Yang pertama ya psikotes, itu bobotnya 30%, micro teaching 35%, dan wawancara kerja juga 35%. Nah, kalau di SKB Kemenak nih diadainya nggak 1 hari, dia bisa 3-4 hari ya. Jadi hari pertama itu ya psikotes, apapun formasi yang kita lamar itu nanti hari pertama psikotes serentak gitu. Hari kedua baru nanti kita ke bidang masing-masing, ada yang micro teaching, ada yang kalau perangkat komputer berarti apa gitu kan, lamaran kerjanya apa, ngebuat program. Terus ada wawancara kerja. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama psikotes. Psikotes dari pengalaman yang saya dapatkan, psikotes itu adalah TIU part 2 ya. Kenapa dibilang TIU part 2? Emang karena soalnya banyak hitung-hitungan banget, logika, juga ada analogi, jika maka, deret huruf, deret angka gitu kan, gambar berpola. Nah, di soal psikotes ini ada juga tipe soal yang suruh milih 2 opsi. Misalnya bila kita diberikan kerjaan untuk merapikan buku, apa yang biasa kita lakukan, ada pilihannya 5, tapi kita jawab 2 yang menurut kita itu pribadi kita. Misalnya kita menyusun buku-buku itu secara runut sesuai abjad, kita menyusun buku itu sesuai ukurannya. Nah, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Dilakukannya psikotes yang tadi saya bilang adalah serentak. Dia 1 hari itu sama semua formasi barengan, ke seluruh Indonesia barengan waktu itu ya, yang mengambil formasi Kementerian Agama. Dan dia manual, nggak kayak Pemda dia pakai CAT. Ini masih manual, ada lembar jawaban, dikasih soal fisik ya, kita suruh ngebuletin atau nyilang jawabannya. Psikotes itu triknya adalah banyak-banyak latihan soal. Nah, saran saya soal psikotes dari Bappenas
itu lumayan mirip ya. Micro teaching dulu ya. Micro teaching atau tes mengajar kalau guru itu nanti dilakukannya setelah psikotes hari kedua. Jadi waktu itu hari kedua itu sebagian karena saking banyaknya, sebagian micro teaching, sebagian wawancara gitu. Dan saya kebagian micro teaching dulu. Nah, syarat micro teaching untuk di Kementerian Agama, guru Kemenak membawa RPP, tapi bukan RPP yang tebal, tapi hanya RPP 1 KD atau 1 kali pertemuan saja. Ibaratnya kalau ada bab tentang segitiga, berarti dia mengerucut lagi apa yang dibahas, keliling apa luas. Nah gitu. Jadi usahakan membawa RPP yang versi terbaru, mungkin dari Nadiem Makarim yang terkenal dengan RPP 1 lembar. Itu lebih fleksibel, itu bisa di setting 1 kali pertemuan atau 1 semester, karena cuma ada 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, tahapan-tahapan pembelajaran, dan teknik penilaian. Tapi usahakan ini waktunya hanya 30-40 menit. Jadi usahakan materinya jangan terlalu dalam, materi yang kita kuasai, tapi membuat wow moment di depan penguji gitu ya, sampai penguji bilang, wah ini mungkin guru yang kreatif dan inovatif nih, layak kayaknya diterima. Nah, sampai gimana biar penguji bilang kayak gitu, kita usahakan kita mengajar layaknya kita di depan siswa. Berdoa sebelum belajar, habis itu kalau ada sampah di kanan kiri meja tolong dipungut dan dibuang tempat sampah anak-anak gitu kan. Baru masuk ke tujuan, kita jelasin tujuan pembelajaran kita hari ini apa, mulai nerangin materi, dan urutan-urutannya harus jelas. Di dalam micro teaching juga ada tes komputer, yaitu nanti kita dites. Kalau saya waktu itu disuruh buat matriks di Microsoft Word. Nah, buat matriksnya itu jangan angka di spasi-spasi, jangan, tapi pakai equation. Ada teman saya juga di tes PowerPoint coba buat slide baru. Nah, ada yang buat memakai klik new slide, ada yang pakai shortcut Ctrl M. Nah, itu kan punya nilai tersendiri ya. Jadi kita usahakan kita menguasai komputer dasar. Kalau di Microsoft Excel menjumlahkan data gimana, pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, dan sebagainya. Di micro teaching juga ditanya tentang pengalaman kerja atau prestasi atau organisasi. Bisa kalau teman-teman sudah honor atau sudah pernah mengajar di suatu sekolah itu SK mengajarnya dibawa, itu nanti dapat nilai plus kalau kita pernah mengajar. Atau kalau kita guru penjas, kita pernah punya prestasi olahraga, misalnya teman saya itu ada yang juara PON, dia membawa sertifikatnya dan itu menambah nilai gitu ya. Lagi-lagi di micro teaching nanti ditanya tentang sertifikat pendidik, punya atau enggak sertifikat pendidik. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa, tapi kalau punya, nah udah otomatis nilai dari micro teachingnya atau tes mengajar itu 100 gitu ya. Jadi kalau di Kemenak itu micro teachingnya 100, tapi psikotes dan wawancara belum tentu. Sertifikat pendidik sama kayak Pemda tadi ya, diberikan kepada guru-guru yang sudah melalui PKG. Di micro teaching ini 1 orang 2 penguji. Nah, 1 orang 2 penguji, jadi kita masuk dalam kelas, pengujinya ada 2. Dan tips untuk micro teaching, membawa laptop dari rumah ya, membawa laptop dari rumah, RPP disiapkan juga perangkat mengajar. Kalau ada instrumen-instrumen, kita misalnya guru IPA ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan, kalau perlu bawa patung yang orang kebelah itu ke perutnya, bawa aja. Masuk berikutnya wawancara kerja. Di wawancara kerja ini sama kayak di micro teaching, dia 1 orang 2 penguji ya, ini saya salah ketik. Di wawancara kerja ibaratnya wawancara kerja, cuman ini karena kita ASN, ini nanti dites praktik ibadah. Kalau kita agama Kristen nanti ada pendetanya, kalau agama Islam praktik ibadahnya sholat, doa sehari-hari. Sholat itu benar-benar sholat, disediakan sejadah di samping meja itu, silakan Pak sholat. Dari mulai niat sampai tahiyatul akhir mereka lihat. Cuma waktu itu karena waktu ya, mungkin saya sampai iktidal aja udah disuruh oke cukup. Nanti dia nentuin sholat apa, zuhur, asar, maghrib, subuh. Biasanya sholat subuh. Habis sholat nanti disuruh baca Al-Quran, dan itu bacaannya nggak usah kayak Qori terlalu hebat gitu kan, kecuali kita yang mempunyai kemampuan itu nggak apa-apa gitu.
nanti si penguji itu ngeliat juga kok kita ini basicnya apa. Kalau kita guru PKN apa guru sejarah baca Al-Qurannya biasa aja ya nggak apa-apa ya, yang penting panjang pendeknya benar, cara bacanya benar ya bagus aja. Tapi kalau kita guru Al-Quran hadis apa guru bahasa Arab tapi baca Al-Quran kita kemana-mana gitu kan, nggak sesuai. Nah itu jadi pertanyaan sendiri ya, kok bisa nih orang mau ngelamar formasi guru bahasa Arab atau guru Al-Quran hadis baca Al-Qurannya aja kayak gini. Nah itu balik lagi ke formasi. Nanti ditanya juga tentang doa kunut. Nah subuhnya pakai kunut nggak? Pakai. Nah coba doa kunut. Kebetulan saya waktu itu kan karena ada sebagian yang wawancara sebagai micro teaching, pas pertukaran sesi itu saya sempat dapat bocoran kan, nah, coba hafalin doa kunut atau sholat jenazah. Karena saya sholat jenazah benar-benar nggak tahu itu niatnya gitu kan, bacaannya saya ngapalin doa kunut aja yang pernah saya hafalin. Nah kebetulan yang ditanya doa kunut, ya udah pas gitu. Terus pandangan beragama nanti ditanya juga isu-isu terkini, ormas gitu kan, terorisme, pandangan kita beragama di masyarakat. Intinya jangan pernah bawa-bawa itu ya. Misalnya kalau kita emang dari latar belakang Muhammadiyah atau NU atau apa, ya tetap kita harus menghargai satu sama lain gitu kan. Cara pandang boleh beda tapi tetap kita adalah Islam, satu kesatuan ya. Dan ideologi kita Pancasila. Nanti kalau disinggung soal mohon maaf khilafah, bilang ya khilafah itu memang benar dulu pernah dipakai, tapi kalau dipakai di Indonesia secara pragmatis kita juga nggak setuju gitu kan, karena ideologi kita Pancasila. Itu wawancara kerja ya, tipsnya adalah ya relax aja, jawab pertanyaan dengan lugas, tepat dan jelas, jangan bertele-tele dan jangan kebanyakan gitu, yang kebanyakan terbata-bata. Lugas saja apa yang dipikirkan, tapi balik lagi kita harus jawab dengan beban yang dibilang netral enggak ya, tapi dibilang kreatif gitu ya. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang SKB CPNS 2020. Semoga bisa jadi gambaran. Jangan lupa like, comment, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.